Oke, selamat datang semuanya. Coba deh inget-inget, pernah nggak sih ngerasa sekolah itu kok kayaknya beban banget, bukan petualangan seru? Nah, di bahasan kali ini kita bakal ngulik sebuah ide yang bisa mengubah semua itu. Pembelajaran mendalam. Yuk kita gali bareng-bareng gimana caranya bikin belajar jadi pengalaman yang bener-bener memuliakan. Pernah kan ngerasain ini? Duduk di kelas, ngeliatin buku numpuk, terus rasanya, aduh, belajar kok nyiksa banget ya. Mungkin kutipan ini relate banget ya buat sebagian besar dari kita. Nah, ini nih titik awal kita, masalah yang harus kita cari solusinya bareng-bareng. Nah, ini yang namanya pembelajaran permukaan. Tas berat, isinya fakta-fakta yang gak nyambung, terus dihafal mati-matian cuma buat satu tujuan, lulus ujian. Tapi coba deh kita jujur, emang itu beneran belajar? Apa iya pengetahuan itu cuma sesuatu yang kita pinjam sebentar di kepala, terus abis ujian ya udah hilang gitu aja? Gimana kalau kita coba balik paradigmanya? Jadi bukan lagi sekedar transfer pengetahuan dari guru ke murid, tapi gimana kalau tujuannya itu transformasi pengetahuan? Nah, ini dia intinya, pembelajaran mendalam. Fokusnya bukan lagi di apa yang harus dihafal, tapi pindah ke mengapa dan bagaimana. Jadi murid itu aktif, mereka membangun maknanya sendiri. Tunggu dulu. Kalau kita ngomongin deep learning di sini, kita bukan lagi bahas soal artificial intelligence atau AI ya. Bukan itu. Dalam konteks pendidikan, ini tuh soal sesuatu yang jauh lebih manusiawi. Ini adalah sebuah pendekatan pedagogi tentang cara kita sebagai manusia membangun pemahaman yang beneran dalam dan bermakna. Terus, apa sih inti dari pendekatan transformatif ini? Apa rahasianya? Kok bisa ya pendekatan ini mengubah pengalaman belajar yang tadinya nyiksa jadi sesuatu yang justru memberdayakan? Jawabannya ternyata simpel tapi dalam banget. Memuliakan manusia. Coba deh kita buang jauh-jauh pikiran kalau murid itu kayak wadah kosong yang tinggal diisi. Filosofi ini justru ngelihat setiap murid itu individu yang unik, punya pikiran, punya perasaan, punya potensi luar biasa yang nunggu buat digali. Jadi intinya adalah menghargai, memahami, dan menumbuhkan setiap anak apa adanya. Inilah inti dari pembelajaran yang memuliakan itu. Oke, filosofi sekeren ini gimana cara terapinnya di kelas? Nah, prosesnya itu lewat 3 tahapan yang saling nyambung. Ada memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Yuk kita bedah satu-satu. Tahap pertama, memahami. Ya, ini fondasinya. Disinilah kita kenalan sama fakta-fakta dan konsep-konsep dasar. Penting? Jelas penting. Tapi, nah ini dia jebakannya. Sering banget proses belajar itu mandek di sini. Cuma di permukaan aja, nggak pernah nyelam lebih dalam lagi. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang seru banget, mengaplikasi. Disinilah magicnya terjadi, di mana teori ketemu sama dunia nyata. Coba lihat contoh-contohnya. Murid nggak cuma ngapalin siklus karbon, tapi mereka langsung analisis sampah di kantin buat belajar soal lingkungan. Mereka nggak cuma tahu rumus persamaan linier, tapi mereka pakai itu buat ngitung untung rugi bisnis. Tiba-tiba belajar jadi relevan banget kan? Jadi nyata. Dan yang terakhir, tahap merefleksi. Ini tahap metakognisi, atau gampangnya berpikir tentang cara kita berpikir. Ini momen buat nanya ke diri sendiri, gimana ya cara belajar gue yang paling efektif? Atau apa sih yang gue rasain pas lagi susah ngerti materi ini? Dan yang paling penting, kenapa sih ini penting buat hidup gue? Nah, disinilah murid benar-benar jadi pemilik dari proses belajarnya sendiri. Tentu aja ya, dengan perubahan sebesar ini, peran guru juga jadi ikut berubah total. Guru itu bukan lagi sekedar, ya fasilitator doang. Peran guru sekarang jadi lebih keren. Mereka jadi aktivator yang mancing rasa penasaran murid. Mereka jadi kolaborator yang ikut bareng murid ngebangun pengetahuan. Dan juga jadi pembentuk budaya yang menciptakan suasana kelas yang aman dan asik buat belajar. Ini jelas bukan peran yang gampang. Dan bener banget kata para ahli, jam terbang atau pengalaman itu jadi kunci banget di sini. Jadi, buat apa sih kita repot-repot melakukan ini semua? Apa tujuan akhirnya? Jawabannya, jelas lebih dari sekedar nilai bagus di rapor. Tujuannya adalah ngebentuk sesuatu yang jauh lebih berharga, yaitu keterampilan abadi buat abad ke-21. Menurut World Economic Forum, ada 4 nih yang sifatnya permanen, berpikir kritis, kreativitas, komunikasi, dan kolaborasi. Atau ya, yang sering kita sebut 4C itu. Jadi, the whole point is, ini bukan soal ujian, ini soal nyiapin murid buat kehidupan nyata. Tujuannya adalah menciptakan pembelajar mandiri sepanjang hayat. Orang-orang yang bisa terus beradaptasi, berinovasi, dan berkembang di dunia yang, ya kita tahu sendiri kan, terus-terusan berubah.
Sebagai penutup, coba deh kita renungin pertanyaan ini. Gimana ya rasanya kalau setiap siswa, setiap anak masuk ke kelas dan merasa benar-benar dimuliakan, merasa dilihat, dihargai sebagai manusia seutuhnya? Coba bayangin, potensi sebesar apa yang bisa kita buka kalau itu terjadi? Nah, itulah janji dari sebuah pembelajaran yang memuliakan.